Halo guys, nama gue Stam dari Staff Tech. Dan di video kali ini kita udah lama banget sepertinya nggak unboxing dan juga review lagi Sharp Aquos R3. Sebelum kita unboxing seperti biasa, untuk harga sendiri, ini gue beli itu yang resmi Indonesia. So that's pretty good. Itu gue belinya tuh kalau nggak salah resmi dan dia tuh full set, nanti kita bakal lihat di check unit. Kalian kalau ingin langsung skip, gue udah taruh timecode di sini. Dan untuk harga gue beli di 1,7 juta. Jadi bisa dibilang, dulu kan yang non-resminya limbah itu kira-kira sekitar 2 jutaan ya. Sekarang udah 1 jutaan, jadi udah lumayan turun tapi nggak besar banget. 2 tahun turunnya hanya sekitar 500 ribuan ya. Anyway, kita langsung aja buka boxnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh semua link di deskripsi. Mari kita langsung aja unboxing paketnya. Oke, dan ini dia boxnya. Kedengeran gak tuh ada tukang nasi goreng, karena gue recordnya malam-malam. Ini dia Sharp Aquos R3, dan ini tuh dia extra resmi, bisa dilihat nih, kalau bisa kelihatan. Nah, call center, dan ini memang barang resmi ya, ini tulisannya resmi semuanya, tulisan bahasa Indonesia. Jadi ini extra resmi, gue belinya tuh bukan di toko besar, gue belinya tuh dari pemakaian user. Jadi ya, kalau zaman sekarang sih, kalau mau beli HP second, kalau ingin dapat harga yang bagus dan kondisi bagus, mau second itu resmi atau bea cukai, mendingan beli ke user. Jadi orang yang ngejual dari pemakaian daripada toko besar. Itu menurut gue harganya lebih bagus dan biasanya kondisinya lebih baik. Itu experience gue. Anyway, kita langsung buka boxnya. Dan ini dia kelengkapannya. Karena sebenarnya kelengkapannya masih full set dan dia udah dikasih skin belakangnya, bisa kita lihat. Ini casing bawaan ya. Gue lupa lagi dulu R3 ada bawaan nggak sih? Forgor, tapi ini kayaknya bukan, kayaknya ini casingnya bukan casing bawaan deh, casing tambahannya, soalnya kayak, I don't know. Kalau bisa kalian ingat, mungkin bisa komen di bawah. Di sini ada guard skinnya di belakang, gue kayaknya nggak bakal cabut deh. Kayak ini keren juga. Dan udah dikasih tempered glass di depan, oke. Jadi memang yang pakai ini tuh dia pengguna, jadi, you know, that looks pretty good. Dan bisa kita lihat, ini jarang banget juga, masih full set ya. Kelengkapannya. Masih ada SIM ejector, masih ada charging brick bawaan, dan even masih ada IM bawaannya nih. Jadi masih relatif komplit. Tapi yang pasti gue nggak bakal pakai semua yang ada di sini. Dan ini chargernya, oh ini chargernya bukan ori guys, ternyata sorry. Dia itu chargernya merek apa ini? Merek Bofit ya, jadi chargernya bukan charger bawaan. Dia pakai charger lain, tapi dia braided, kayaknya kelihatannya lumayan oke chargernya. Cuma segitu di boxnya. At least headphone sama charging bricknya dia original, so that's pretty nice. Kita langsung aja tutup. Ke atas dan kita fokusin sama HP-nya. Pertama, biar gak ngalangin, kita lepas aja tempered glass-nya. Ini tempered glass-nya bagus sebenarnya sih. Tapi, for the sake of the video, let's remove it. Ini tempered glass-nya kayak udah lama dan nempel. Keras banget ini tempered glass-nya, gila. Dan sambil gue ngebuka tempered glass, kita omongin sebentar untuk spek HP ini. So, spek HP ini dia itu, buat yang lupa, dia pakai chipset Snapdragon 855, yang di harganya ini lumayan oke banget ya, 855. Pretty good. Terus dia itu punya layar 120Hz 2K ISO display, jadi udah 120Hz, 1 jutaan, pretty good. Udah UFS, dan juga punya baterai sebesar 3200 mAh baterai, yang sayangnya ini kelemahan besar dari HP ini pas dulu juga, kecil banget, tapi at least dia udah bisa fast charging. Jadi ya, itu dia speknya, sangat simple. Dan untuk kamera depan dia itu di 16 megapiksel, dan untuk kamera belakang dia itu di 20 megapiksel, dan kamera ultrawide 16 megapiksel. Kalau nggak salah, kamera belakang dan depan bisa nge-record sampai 4K. Nanti kita bakal lihat di full review-nya, dan itu juga kita bakal tes. Ini susah banget ya lepasnya, nanti langsung aja kita skip deh. Oh man, butuh kesabaran ngebuka screen protectornya, karena dia udah lama banget kayaknya orangnya kayak pakai dari pas rilis, jadi bener-bener ketat banget. Tapi gue udah bisa buka, dan ini layarnya memang ada beberapa scratch, tapi overall untuk umurnya relatif mulus ya guys. So that's pretty good. Oleh Fobi coating udah nggak sebagus dulu, it's okay. Dan untuk kemulusan bagian samping kita lihat dulu, samping sini pretty nice. Samping sini dia nggak ada bekas jatuh, pretty good. Masih ada headphone jack pastinya, nice. Dan untuk SIM, kita harus cek dulu lupa lagi nih SIM-nya tuh dual SIM atau enggak. SIM-nya kayak gue lihat bentar, oh ya dia dual SIM plus microSD. Hey, pretty good. Jadi ya, pas dicek kayak gini sih, masih normal.
Dan yang pastinya gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal beli lagi untuk first impresi. Well, nggak first impresi ya. Lebih tepatnya hands-on di 2024. Overall sih, ngeliat body cukup oke, dan kenapa gue beli HP ini? Karena mungkin ini bisa jadi HP yang oke banget untuk HP utama ataupun HP secondary. Karena harganya sekarang murah, dan kelemahan besar HP ini sebenarnya kalau dilihat hanya dari baterainya aja yang kecil, dan mungkin desainnya yang agak aneh, karena dia akan ada 2 notch-nya. Dulu famous banget. Ini HP emang, gue bisa bilang HP paling aneh, paling alien desainnya. Anyway, gue mau setup dulu. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa, kalau bisa kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Yang pertama, kita tes seperti biasa untuk fingerprint-nya dulu. Let's go, 1, 2, 3. Keadaan mati, dia bisa langsung di-scan juga. Dan kecepatannya kalau keadaan mati, nggak di fastest, tapi yang gue suka sama Sharp tuh pas dulu gue review juga, dia itu lumayan snappy. Dia fingerprint-nya nggak pernah ada masalah. So that's pretty good. Fingerprint untuk unit ini nggak ada masalah sama sekali. Dan ada button di sini. Button di sini bisa dipakai untuk dedicated Google Assistant button. Kalau bisa kalian lupa, ada di daerah sini. That's pretty good. Dan untuk software sendiri, ini kan resmi, tapi Sharp itu kan memang gak terkenal untuk software update-nya. Jadi kalau misalnya kita ke sistem dan ke sistem update, dia itu masih di Android 10, dan kayaknya bakal stuck di Android 10 sampai mati. Kecuali kalau misalnya kalian mau download custom ROM. Tapi ada untungnya juga kenapa ini masih stuck di Android lama, yaitu dari speed-nya. Gue bisa bilang, pas tadi gue install aplikasi, terus multitasking sebentar, ini speed dari kecepatan UI-nya, karena dia pakai stock Android pretty much, dia nggak ada skin sama sekali. Dia benar-benar super stock. Ini benar-benar snappy banget guys. Bisa kelihatan nih, 120 Hz-nya smooth banget, mungkin nggak kelihatan di layar, karena kan gue hanya nge-record 60 fps, tapi ini benar-benar super duper smooth, nggak pernah ada masalah, dan bisa dibilang ini kecepatan launchingnya bisa kita lihat tuh, launching Instagram, dia ini masih belum login, tapi dia udah relatif cepat. Kalau misal kita launching YouTube, nah kecepatannya karena dia pakai UFS dan juga udah pakai Snapdragon flagship 855X flagship, jadi kecepatannya sih untuk launch aplikasi masih cepet banget. Nggak secepat flagship zaman sekarang, tapi bisa dibilang ya secepat HP 3 jutaan zaman sekarang lah ya. Kayak Poco X6 gitu ya, secepat HP tersebut lah. Yang pastinya kalau dibanding sama HP 1 jutaan kayak Poco C65 gitu, masih lebih cepat HP ini jauh. Yang tadi juga gue lupa bilang juga di unboxing, itu udah di build-nya. Build-nya dia premium ya pastinya, glass back dan juga metal frame. Nice. Dan gue mau ngomongin untuk IGZO display-nya sendiri. IGZO display, buat yang ingat zaman dulu dan zaman sekarang pun menurut gue salah satu IPS terbaik yang ada di HP. Ini benar-benar crystal clear banget IGZO-nya, dan kadang-kadang gue hampir lupa kalau ini tuh layarnya tuh IPS bukan AMOLED, karena warnanya yang diproduksi sama layarnya itu benar-benar vibrant banget, enak dilihat. Bisa kita lihat tuh rambutnya si Bae bener-bener itu banget ya, vibrant banget merahnya, kelihatan banget tuh. That's a hot shield. Bisa kelihatan Kiana juga kelihatan vibrant. Jadi layarnya memang ini ngetin gue sama layar Samsung. Ke layar AMOLED Samsung, cuma di sini yaitu layarnya IPS. IGZO menurut gue di tahun 2024 masih kelihatan sangat beautiful. Ditambah dengan 120 Hz-nya, dia mantap banget sih. Cuma memang sayangnya layarnya belum LTPO ya, jadi nggak bisa berhenti sampai 1 Hz kayak di layar zaman sekarang. Jadi memang itu bakal jadi kelemahan. Ditambah lagi dengan baterai yang kecil, itu bisa jadi isu. Dan bisa kita lihat untuk layar sendiri, ini menurut gue masih oke banget, film angle bagus, nggak ada masalah. Jadi untuk layar, kalau misal gue mau rating, untuk sekarang aja, nanti kita bakal bahas lebih detail lagi minggu depan. Tapi untuk sekarang gue bakal rating untuk layar sih, pas tadi gue setup, ini masih 8 dari 10. Untuk kualitasnya masih bagus banget layar Sharp tuh gue bisa bilang. Sangat sharp, hehe, you know what I mean. Dan selanjutnya gue mau bahas untuk gimmicknya, yaitu fingerprint sensor. Ini sebenarnya nggak ada gimmick yang besar. Gimmick HP ini hanya dari desain notch ini ya, double notch bisa dibilang. Notch-nya dia ada di bawah karena ada fingerprint, dan ada di atas. Ini sampai sekarang pun desainnya menurut gue, mungkin beberapa orang bilang jelek, tapi gue bisa bilang ini desainnya unik ya. Ada 2 atas bawah, jadi aneh gitu lah. Ini karena Sharp kan maksain masang fingerprint di bawah, jadi shape-nya agak aneh. Jadi desainnya sih menurut gue, ini desain belakang cukup oke, tapi desain depan memang dia agak weird. Tapi at least dia udah somewhat full screen lah, jadi nggak ketinggalan zaman. Dan next yang gue mau bahas juga yaitu dari internet speed-nya.
Untuk internet ya pastinya ini masih 855 dan bukan yang versi 5G, jadi masih 4G aja. Jadi untuk ini kita bakal tes aja speed internet 100 MB, enggak 100 sorry. Internet gue 200 MB per second, sorry. Dan HP ini pastinya support 5 GHz internet, kita lihat apakah bisa mencapai speed tersebut atau enggak. Karena ada beberapa HP yang bisa, dan yang bikin unik sama tes ini tuh, gak HP mahal yang bisa, kadang HP murah sekalipun bisa mencapai speed tersebut, yang lumayan interesting. Kita langsung tes. Dan speednya, oke. Gak sampai full speed 200 MB, tapi udah gue bisa bilang speednya ini acceptable lah. Cukup cepat, apalagi umurnya. Cukup cepat untuk download, dan untuk upload kita lihat at least 50. Oke, untuk 50 at least ya bisa dibilang ini space lagi speednya. Aduh, ini gue kemalaman ya mungkin, jadi otaknya udah error. Speednya pretty good lah. Upload memang sedikit di bawah, tapi overall untuk score cukup oke. Nah, yang gue suka juga sama layarnya, gue tadi lupa bilang, ini bisa terang banget ya. No, full screen-nya ini masih bisa terang banget IPS-nya, dan kelihatan banget kan. Wallpaper aja kelihatan sangat vibrant dan enak dilihat. One of the best IPS. So, langsung aja kita ke gaming testnya. Kita tes aja Honkai Star Rail, gue udah download. Kita zoom dikit HP-nya, biar lebih fokus ke sini. Ini BAM, 2x zoom. Dan untuk settingannya nanti kita bakal langsungnya tes. Kita coba high setting. Kita coba letak kanan apakah 855 bisa bertahan sama setting tersebut. Kelemahan HP ini sih yang pastinya cepet panas. Tadi gue pas download Honkai Star Rail pun dia udah lumayan panas, jadi kayaknya kalau main bakal lebih panas dari biasanya. Tapi bisa kita lihat untuk animasi di loading screen cukup smooth ya, biasanya kan nge-lag tuh kalau HP 1 jutaan. 855 memang bukan chipset yang terbaik untuk gaming menurut gue. 865 masih oke, dan even 845 menurut gue nggak sepanas 855. Tapi untuk main Star Rail kelihatannya cukup oke ya. Kita coba untuk retakan FPS 60 apakah bisa nge-handle. Oke, dia mikir bentar, ganti shadingnya, dan oke. Kalau untuk jalan-jalan masih bisa. Ini yang pastinya nggak 60 FPS. Oh, banyak starter tuh. Kelihatannya ini nggak 60 FPS. Kita turunin aja deh settingannya ke medium mungkin ya. Itu mungkin yang lebih make sense. Untuk speaker, dia pastinya 2 speaker. Yap, 2 speaker di earpiece dikit, tapi mostly di sini. Dan kualitasnya cukup oke. Menurut gue masih bagus lah di harganya. Oke, kita coba main sebentar aja lah. Kita coba grind untuk ini deh, grind untuk Guinevere. Oke, masuk ke karakter agak lama. Ini masih loading resource kayaknya. Di menu gitu agak nge-lag ya. Oke, kita cepet aja, kita lawan 2 kali aja biar nggak ngelamain. Oke, Calyx. Oke, kita installability dulu. Yap. Oke, kelihatan FPS langsung turun ya di medium. Kayaknya ini sih enaknya, I don't know, all over the place FPS menurut gue. Kita langsung cek. Nah, oke, loadingnya lumayan lama dan akhirnya masuk. Oke. Ultinya Black Swan. FPS-nya naik turun ya, dia. Kadang FPS-nya naik, kadang FPS-nya rendah, jadi kayak naik turun. Tapi overall sih masih oke banget ini menurut gue. Overall buat gaming masih sangat playable banget. Buat Star Rail apalagi ya. Mungkin Genshin agak sulit karena dia kan FPS-nya naik turun, jadi agak comfortable. Tapi buat Star Rail yang turn-based masih bisa menikmati kok dia. Yap. Dan ini layarnya bagus banget guys. Kerasa vibrant banget ini. Even dibanding sama Samsung S24 Ultra gue, ini kerasa vibrant banget. Gak akurat ya pastinya, tapi enak dilihat di mata lah. Seperti Black Swan. Anyway, kita langsung aja tes yang terakhir, yaitu
di good old kamera test. Bisa kelamaan, ini udah hampir 20 menit seperti biasa. Kita coba tes foto pakai main kamera. Ini kameranya kayak agak sedikit debu, gue elap bentar. There you go. Main kamera 1, 2, 3. Ini ultra wide-nya 1, 2, 3. Dan ini 2 foto kalau dikomparasi dengan HP lain. 1, dan ini yang kedua fotonya. Dan untuk selfie-nya ini dia. Oke, itu dia selfie-nya. Looks pretty good tuh. Dan sebelum kita tutup videonya, kita langsung aja lihat untuk itunya, video recording. Kamera belakang ini bisa record sampai 4K. Dan sayangnya 4K-nya dia 4K 30. Yap, jadi sama seperti di kamera depan, kamera belakang juga 4K 30. At least bisa 4K lah ya. So that's pretty good. Nah, cuma segitu aja video unboxing dan sedikit reviewnya. Ya pastinya kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detail lagi, gimana display-nya in detail, gimana UI experience-nya, gimana gaming performance-nya lebih detail, dikomparasi foto dengan HP yang lebih banyak, ada video testnya, itu bakal rilis seperti biasa minggu depan untuk lebih detailnya. Ini hanya unboxing dan sedikit nostalgia aja, pas dulu kita review. Jadi cuma segitu videonya, thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review HP ini. Semua link yang kalian ingin ada di deskripsi by the way. See you next week.